dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non-ASN yang dimaksud. Jadi, kalau teman-teman saat ini adalah orang yang sedang proses ya, dalam artian tinggal menunggu tes ini tetap dapat digaji. Halo, salam santai data. Malam ini Mimin akan menjelaskan terkait rilis informasi dari teman-teman Kemendagri ya. Sebenarnya surat ini sudah tertanggal 14 Februari yang lalu ya. Ini terkait penjelasan terhadap penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Nah, surat edaran ini sebenarnya adalah tindak lanjut dari surat edaran sebelumnya ya, yaitu surat edaran yang satu ini pertanggal 16 Januari 2025. Kemudian surat edaran ini sebenarnya juga untuk menjawab surat edaran yang sebelumnya dikeluarkan dari teman-teman Menpan RB tertanggal 12 Desember 2024. Jadi atas dasar surat edaran inilah akhirnya teman-teman Kemendagri mengeluarkan surat edaran ini dan diperkuat dengan surat edaran yang satu ini ya. Nah, ini adalah dasarnya. Nah, Mimin akan jelaskan karena banyak yang masih bertanya kepada Mimin ya. Nah, perihalnya itu terkait penjelasan terhadap penganggaran gaji P3K bagi teman-teman P3K paruh waktu. Nah, sebelum kita bahas, sebenarnya P3K paruh waktu ini adalah apa dan siapa yang termasuk kategori P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu ini adalah P3K yang dikhususkan bagi teman-teman ya, yang ikut seleksi tahap 1 ya, atau bagi teman-teman yang pendataan database non-ASN BKN ya, yang tidak mendapatkan formasi ya. Jadi memang teman-teman yang tidak dapat formasi atau yang ikut database tapi ikut di tahap 2 ya. Jadi bisa jadi di tahap 1 atau tahap 2 sebenarnya ya. Nah, teman-teman itu sudah ikut tes dengan syarat sudah ikut tes, tetapi memang tidak dapat formasi atau formasinya tidak dibuka atau kalah di rankingan sehingga tidak masuk di dalam formasi. Nah, itu adalah bagi teman-teman kategori atau kriteria P3K paruh waktu. Kalau teman-teman yang dapat formasi kan masuknya ke P3K penuh waktu ya, yang sekarang lagi proses untuk pengusulan NIP. Nah, ini sehubungan dengan pertanyaan dari beberapa pemerintah daerah. Jadi banyak pemerintah daerah yang masih bertanya-tanya ya kepada teman-teman Kemendagri atas penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu dan berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ya menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat bulan Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Dengan hormat disampaikan seperti berikut ini ya. Jadi yang pertama bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi tetap lanjut bekerja ya. Bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi tetap lanjut bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima sebelumnya. Selanjutnya, sumber pendanaan untuk gaji sebagai dimaksud dianggarkan dalam belanja jasa. Jadi bagi teman-teman yang masih mengikuti proses seleksi ya, baik itu tahap 1 atau tahap 2, ini tetap diberikan gaji tentunya ya. Kemudian yang kedua, pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi P3K dianggarkan pada kode rekening sesuai dengan Kemendagri tentang pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur ya. Perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Nah, ini bisa teman-teman baca dari yang satu ini ya. Nah, ini sudah pernah Mimin bahas juga. Nah, di sini ada kode-kode anggaran rekening ya yang bisa dipakai klasifikasi untuk penganggaran gaji P3K paruh waktu ya. Ini cukup banyak ya teman-teman silakan sesuaikan nanti dilihat. Tapi ini adalah ranah dari teman-teman PPK tentunya ya, bukan di ranah kita sebagai pegawai non-ASN. Kemudian poin ketiga, dalam hal terdapat pemerintah daerah yang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada surat Menpan RB ya nomor B5993 ini tanggal 12 Desember 2024 hal penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN maka pemerintah daerah tidak diperkenalkan untuk mengalokasikan pendanaan untuk gaji pegawai non-ASN yang bersangkutan. Jadi maksudnya adalah gini, ada teman-teman yang masuk database non-ASN BKN ya, dan ada satu lagi adalah untuk di tahap 2 itu teman-teman sudah tahu bahwa ada untuk teman-teman yang sudah bekerja minimal 2 tahun ya. Jadi syaratnya untuk teman-teman ikut di tahap kedua itu kan memang sudah bekerja di instansi pemerintah itu minimal adalah 2 tahun ya. Nah, di luar dari 2 poin ini, itu tidak bisa dialokasikan anggarannya ya. Jadi
Nah, sekarang kita lihat yang masuk di sini yang mana saja ya. Nah, ini suratnya adalah yang satu ini ya. Penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN. Ini kita tidak bahas ya, kita tinggal masuk ke poin ketiga ya. Ini adalah poin pentingnya di poin ketiga. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan seleksi P3K tahap 1, penataan dan penyelesaian pegawai non-ASN belum berjalan dengan optimal. Maksudnya adalah di tahap 1 itu banyak sekali yang masuk ke pendataan yang belum bisa diangkat ke P3K pada waktu. Makanya dibuat sebuah mekanisme baru ya. Jadi di poin keempat, sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah yang pertama adalah tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN ini ya. Kemudian yang kedua, apabila jumlah pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi P3K Paroktu sehingga anggaran P3K Paroktu tersebut tetap disediakan ya. Jadi semua yang tes ini ketika formasinya tidak cukup dapat diusulkan di P3K Parwaktu. Nah, mekanisme P3K Parwaktu inilah yang dapat dilakukan penggajian tentunya ya. Kemudian poin ketiga, bagi tenaga non-ASN sebagian dimaksud pada angka 4 huruf B yang satu ini, penganggarannya disediakan di luar belanja pegawai ya. Nah, ini adalah poinnya yang masuk ke kriteria untuk yang dapat digaji ya. Nah, di sini berarti secara tidak sengaja teman-teman yang posisinya adalah tidak ikut di tahap 1 ataupun tahap 2 itu memang tidak bisa dianggarkan ya. Bagi pegawai non-ASN yang tidak terdaftar, nah ini ya, bagi pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan database BKN ya, non-ASN BKN, ini adalah pendataan yang tahun 2022 tentunya ya. Namun masih mengikuti proses seleksi sebagaimana dimaksud pada surat Menpan RB ini. Jadi teman-teman itu tidak ikut di tahap 1 ya, atau tidak terdata di pendataan non-ASN. Tetapi saat ini sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi berarti ya. Maksudnya adalah teman-teman itu tinggal menunggu tes saja ya. Karena kan sudah diumumkan untuk hasil seleksi administrasinya ya. Dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non-ASN yang dimaksud. Jadi kalau teman-teman saat ini adalah orang yang sedang proses ya, dalam artian tinggal menunggu tes ini tetap dapat digaji ya. Jadi masih bisa digaji. Demikian untuk menjadi maklum. Jadi ini adalah surat edaran terkait kepastian atau kejelasan bagi teman-teman nih ya. Yang saat ini sudah ikut pendaftaran P3K dan sudah dinyatakan diterima sebagai P3K penuh waktu ini sudah aman. Kemudian yang P3K paruh waktu juga sudah aman. Kemudian bagi teman-teman yang tidak terdata di database non-ASN BKN tetapi masih dalam proses ikut seleksi tes itu tetap juga dapat dilakukan pembayaran gaji ya. Inilah peraturan yang dikeluarkan dari teman-teman Kemendagri ya terkait bagaimana mekanisme untuk pengalokasian gaji karena masih banyak sekali daerah yang bertanya terkait gajinya ya. Jadi ini adalah informasi yang Mimin sampaikan. Untuk detail ya teman-teman bisa mengacu kepada 3 surat ini ya. Ada surat yang tertanggal 12 dari teman Menpan, kemudian ada yang tertanggal 16 ini dari teman Menpan, sorry dari Kemendagri ya. Kemudian yang diperkuat dengan surat yang pertanggal 14 Januari. Sorry, 14 Februari. Demikian informasi yang dapat Mimin sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam satu data.